Halo semuanya dan selamat datang. Hari ini kita bakal jalan-jalan melintasi ruang dan waktu, cuma dengan melihat ke atas, ke langit malam. Yuk, kita langsung aja selami dunia rasi bintang yang luar biasa ini. Saya yakin deh, hampir semua dari kita pernah ngelakuin ini. Sambil rebahan di malam hari, liatin hamparan bintang yang nggak ada habisnya, terus coba-coba cari bentuk, mungkin bentuk hewan, pahlawan, atau ya sesederhana gayung. Itu pengalaman yang manusiawi banget kan? Kemampuan ini tuh bukan sekedar iseng loh, ini adalah bagian fundamental dari cara kerja otak kita. Kita ini emang udah diprogram buat mencari pola, buat menciptakan keteraturan dari sesuatu yang kelihatannya acak. Dan ya, nggak ada sesuatu yang acak yang lebih indah dari langit malam. Selama ribuan tahun, setiap kebudayaan di seluruh dunia tuh udah menatap bintang-bintang yang sama, tapi melihat hal yang beda-beda. Mereka mengubah titik-titik cahaya yang acak itu jadi gambar-gambar yang punya arti. Rasi bintang yang terkenal banget kayak Orion sang pemburu atau Scorpius si kalajengking itu contoh utama dari warisan universal ini. Tapi, nah ini dia pertanyaan besarnya. Pas kita lihat sebuah rasi bintang, apa sih yang sebenarnya kita lihat? Apa bintang-bintang itu beneran ngumpul bareng di angkasa sana? Jawabannya mungkin bakal bikin kalian kaget. Jadi gini, menurut definisi, rasi bintang adalah sekelompok bintang yang tampak berhubungan dari sudut pandang kita di bumi. Kata kuncinya di sini adalah tampak. Semuanya ini soal perspektif. Nah, ini dia bagian yang paling menarik. Dari sini, dari planet kita, bintang-bintang di rasi Orion itu kelihatannya kayak gambar datar di papan tulis raksasa. Padahal, kenyataannya di ruang 3 dimensi, bintang-bintang itu letaknya nggak deketan sama sekali. Satu bintang mungkin jaraknya ratusan tahun cahaya lebih jauh dari yang lain. Mereka tuh jarang banget punya hubungan astrofisika apapun, mereka cuma kebetulan aja ada di satu garis pandang yang sama dari bumi. Ilusi optik yang luar biasa. Nah, dengan begitu banyak budaya yang bikin peta bintang versi mereka sendiri, para astronom modern butuh satu sistem yang seragam dan pasti. Mereka perlu menata langit malam jadi sebuah peta yang bisa disetujui dan dipakai oleh semua orang di seluruh dunia. Dan badan yang mengambil tugas raksasa ini adalah Himpunan Astronomi Internasional atau IAU. Jadi di awal abad ke-20, mereka secara resmi membagi seluruh bola langit jadi wilayah-wilayah yang berbeda, masing-masing dengan batas yang jelas, kayak negara di peta dunia. Terus ada berapa wilayah yang mereka buat? Tepat sekali, 88. Setiap jengkal langit malam, tanpa terkecuali, masuk ke dalam salah satu dari 88 rasi bintang resmi ini. Nggak ada celah, nggak ada yang tumpang tindih. Ini adalah peta langit yang lengkap dan definitif. Oke, ini membawa kita ke satu hal yang seringkali bikin bingung. Kita semua pasti pernah dengar tentang bintang biduk atau Big Dipper. Tapi, apakah itu sebuah rasi bintang? Jawabannya agak sedikit rumit. Yuk kita coba bedain antara pola resmi dan tidak resmi di langit. Jadi, intinya begini. Rasi bintang, contohnya Ursa Major atau beruang besar, adalah salah satu dari 88 wilayah resmi yang diakui oleh IAU. Sebaliknya, asterisma adalah pola bintang yang dikenal luas tapi tidak resmi. Contoh klasiknya yaitu tadi, bintang biduk atau Big Dipper. Itu bukan rasi bintang sendiri, tapi sebuah asterisma yang jadi bagian paling terang dari rasi bintang Ursa Major. Paham kan bedanya? Pada akhirnya, rasi bintang itu lebih dari sekedar alat bantu navigasi atau peta astronomi. Rasi bintang itu cerminan dari diri kita sendiri, sejarah kita, mitos-mitos kita, dan upaya kolektif kita buat memahami tempat kita di alam semesta ini. Dan ini menggambarkan warisan kita dengan sangat indah. Tiap kebudayaan melihat langit dengan cara yang unik. Banyak rasi bintang yang kita kenal di belahan bumi utara itu berasal dari tradisi Yunani kuno. Tapi pernah kepikiran nggak kenapa beberapa rasi bintang kayak zodiak jadi terkenal banget? Itu bukan kebetulan loh. Rasi-rasi ini ada di sepanjang jalur yang dilewati matahari di langit kita sepanjang tahun. Posisi strategis ini menjadikan mereka penanda musim yang krusial untuk pertanian dan kalender kuno yang akhirnya bikin cerita mereka begitu melekat di budaya manusia. Pada dasarnya, rasi bintang itu kanvas terbesar di dunia untuk bercerita. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Rasi bintang itu bukan sesuatu yang emang udah ada dari sananya, dari alam semesta. Mereka itu ciptaan manusia. Sebuah lapisan makna yang kita proyeksikan ke langit biar kita bisa memahaminya. Pengelompokan ini pada dasarnya acak dibentuk oleh imajinasi dan sejarah kita sendiri. Jadi, lain kali kalian ada di bawah langit malam yang cerah, coba ingat ini. Kalian nggak cuma lagi lihat bola-bola gas raksasa yang terbakar di kejauhan. Kalian lagi melihat sebuah kanvas kuno yang penuh dengan cerita.
Pertanyaannya sekarang adalah, pola apa yang akan kalian lihat di sana? Dan cerita apa yang akan kalian buat?